Selama ini aku berpikir suamiku sibuk dengan persiapan IPO perusahaannya dan sering bekerja lembur belakangan ini. Sedikit pun aku tidak menyangka waktu lemburnya dihabiskan bersama wanita lain. Oliver, bukankah kita baru saja melakukannya sekali? Kamu rubah kecil, kamu begitu menggoda, mana mungkin sekali saja cukup. Amy, kenapa kamu ada di sini? Amy, jangan salah paham. Aku hanya membantu Oliver sedikit bersantai. Kenapa? Amy, kamu benar-benar harus melihat dirimu sendiri. Oliver bekerja sangat keras setiap hari, lalu dia pulang dan melihatmu memakai celemek, dengan buku catatan, menghitung setiap sen uang, bagaimana mungkin dia bisa merasa bergairah. Jadi semua penghematan yang kulakukan demi keluarga ini terasa begitu rendah di matanya. Oliver, ayo kita bercerai? Amy, perusahaan ini akan segera melantai di bursa. Kita tidak boleh ada skandal apapun. Lagi pula, kamu sudah lama meninggalkan kehidupan sosial selama bertahun-tahun. Kamu bahkan tidak akan bisa bertahan hidup setelah bercerai. Benar sekali, Amy. Bersama Oliver, kamu adalah istri orang kaya. Tanpa dia, kamu hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Kamu bahkan tidak bisa menghidupi dirimu sendiri. Aku tidak akan pernah mempertahankan pria kotor. Jangan lupa kita menandatangani perjanjian pranikah. Jika kita cerai, kamu pergi tanpa membawa apa-apa. Kamulah yang bersalah. Kenapa aku yang harus pergi tanpa apa-apa? Bersalah, Amy, kata-kata butuh bukti. Terus kenapa kalau kamu mengambil foto, apa kamu pikir bisa membawanya keluar dari ruangan ini? Kamu sendirian di sini, siapa yang akan mempercayaimu? Begitukah? Apakah saksi-saksi ini cukup bagimu? Apa yang sedang terjadi? Bukankah semuanya sudah pulang? Pantas saja Emma naik jabatan 2 kali dalam 3 bulan. Jadi Oliver membawanya menemui klien setiap hari. Dan inilah yang sebenarnya mereka lakukan. Siapa yang menyuruh kalian datang ke sini? Oliver, di grup pesan tertulis bahwa Anda memanggil rapat darurat. Kantor Presiden telah mengadakan rapat darurat, semua kepala departemen wajib hadir. Kalian semua sudah melihatnya sendiri. Inilah yang dikerjakan Oliver malam ini. Rapat dibubarkan. Kalian semua keluar dari sini. Nyonya Luna bermimpi buruk, dia tidak mau kembali tidur, tidak peduli seberapa keras saya mencoba menenangkannya. Mama, Mama ada di sini, kemarilah. Ayo, mari kita kembali ke kamarmu dan tidur. Mama lihat ini. Guru meminta kami untuk menggambar orang yang paling luar biasa. Aku menggambar Mama. Mama punya sayap dan bisa terbang. Nanti saat Mama terbang, aku pasti akan membawa Luna bersamaku. Mama, janji kelingking. Janji kelingking tidak akan berubah selama 100 tahun. 100 tahun. Dulu kita juga pernah seperti ini, saling berpegangan, dan menjanjikan seluruh hidup bersama. Amy, menikahlah denganku. Aku akan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia. Aku harus menemui klien dalam waktu setengah jam. Kenapa makan malamnya belum siap juga? Sayap-sayapku yang hilang, sudah waktunya aku temukan kembali sendiri. Oliver takut, IPO akan mendilusi sahamnya, jadi dia secara diam-diam mendaftarkan perusahaan untuk memindahkan keuntungan, membuat pengumpulan modal, dan menjalankan uang di luar pembukuan. Semua berkas itu terkunci di dalam berangkas pribadinya. Dia sangat sombong. Dia mengatur 24 digit kata sandi untuk berangkas itu, tapi bagi orang sepertiku, seorang sarjana matematika spesialis ilmu aktuaria, itu hanyalah masalah yang sangat mudah. Oliver mengira istrinya hanya tahu cara berbelanja bahan makanan dan memasak, tapi setiap malam setelah anak kami tertidur, aku memeriksa kesulitan keuangan perusahaannya baris demi baris. Dia percaya pembukuan perusahaannya sudah sempurna, tapi sebenarnya, akulah yang memperbaiki semua masalah itu di balik layar. Ya, aku memang menandatangani perjanjian pranikah, tapi pendapatan pernikahan tetap harus dibagi secara adil. Oliver, mari kita selesaikan perhitungan ini hari ini. Oliver diam-diam mendaftarkan 36 perusahaan dengan keuntungan nyata 1 miliar dolar. Dialah pihak yang bersalah dalam perceraian ini, aku akan menuntut setidaknya 80%. Oliver, kamu pikir aku bukan apa-apa tanpamu? Tapi sebentar lagi aku akan memberitahumu bahwa tanpaku Ferrani tidak akan lebih dari sekadar tumpukan lumpur. Tina, ini Amy. Amy, aku tidak pernah menyangka akan mendengar kabarmu lagi. Dulu kamu adalah peraih medali emas termuda dalam kompetisi aktuaria global, tapi kamu bersikeras menjadi pengasuh bagi seorang pria. Tahukah kamu, aku telah memberitahu semua orang bahwa aku telah membesarkan gadis yang tidak tahu berterima kasih? Tina, Anda pernah bilang bahwa akan selalu ada kursi akacia untukku. Apakah itu masih berlaku? Gadis tidak punya hati. Selama kamu bersedia kembali, firmaku punya banyak proyek sulit yang menantimu. Baiklah, saya akan melapor kepada Anda besok. Luna, Ibu akan membawamu memulai hidup baru. Hore. Wah, Amy sudah mau pergi. Luna,
Naiklah ke atas dan ambil boneka kelinci kecilmu. Amy, aku di sini untuk membagikan kabar baik kepadamu, untuk menghiburku. Oliver baru saja menandatangani surat penunjukan. Aku telah dipromosikan dari manajer menjadi direktur keuangan. Sebenarnya, aku harus berterima kasih padamu karena telah membuat keributan semalam. Selamat ya, di perusahaan dengan rasio utang 68%, direktur keuangan akan menjadi orang pertama yang diperiksa saat perusahaan itu bangkrut dan dilikuidasi. Pastikan kamu menyewa pengacara yang hebat nanti. Dibilang bos, aku mengerti. Ini setelan milik Oliver. Semalam setelan ini jadi sangat kusut, cepat setrika. Dia membutuhkannya untuk rapat siang ini. Apa, ada masalah dengan itu? Beberapa wanita memang ditakdirkan untuk terlihat cantik, sementara yang lain ditakdirkan untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Lihatlah dirimu, wajahmu terlihat sangat kusam. Oliver bilang padaku bahwa hanya dengan melihatmu saja sudah membuatnya sama sekali tidak bergairah. Begitu dong, orang-orang harus menghadapi kenyataan. Beraninya kamu menyiramku. Seseorang yang merangkak masuk ke rumahku dengan berlutut tidak berhak berdiri dan bicara. Mama, Luna, mama dan papamu akan bercerai. Mulai sekarang, aku akan jadi mama barumu. Mama, apa itu benar? Aku peringatkan kamu, jika kamu berani menyentuh putriku lagi, walau hanya seujung jari, aku akan pastikan kamu tidak akan pernah bisa menampakkan wajahmu selama sisa hidupmu. Oliver, aku baru saja minta Amy membantu menyetrika setelanmu, tapi dia memukulku dan menyiram susu ke seluruh wajahku. Amy, dia hanyalah gadis muda. Haruskah kamu melakukan itu? Minta maaf sekarang juga. Oliver, Amy, apa kamu sudah gila? Dia bilang pada Luna bahwa dia akan menjadi mama barunya, tapi kamu, tepat di depan Luna, menyuruhku minta maaf padanya. Bukankah kamu pantas mendapatkan tamparan itu? Kamu, pergi tunggu di mobil. tapi dia memukulmu. Aku bilang, pergi tunggu di mobil. Amy, aku akui apa yang terjadi antara Emma dan aku adalah sebuah kesalahan, tapi kamu harus percaya padaku. Dia hanyalah seseorang tempatku melampiaskan kebutuhan fisik saja. Satu-satunya orang yang aku cintai adalah kamu. Tapi aku pria normal. Aku punya hasrat yang perlu dilepaskan. Aku sudah lama tidak merasakan gairah padamu. Kamu tahu itu. Kamu harus mengerti. Jadi kamu berselingkuh, dan aku harus berterima kasih karena kamu mau pulang? Oliver, pria yang dulu kucintai sudah tiada. Kita akan bercerai. Cerai? Amy, tanpa aku, bagaimana mungkin kamu bisa bertahan hidup? Kamu lupa? Aku adalah lulusan magister matematika tingkat tinggi, pernah memenangkan medali emas kompetisi aktuaria global, dan pembimbingku adalah Tina. Diam kamu. Selama bertahun-tahun ini, selain belanja, memasak, dan antar jemput anak, memangnya apa lagi yang bisa kamu hitung selain harga sayuran? Benar, aku memang bisa menghitung harga sayuran. Tapi masalah keuanganmu yang berantakan itu, aku bisa menghitungnya jauh lebih baik dari siapapun. 7 tahun pernikahan, dia ternyata tidak pernah benar-benar mengenali siapa diriku. Amy, kamu, perusahaanku akan segera melantai di bursa saham. Pernahkah kamu menghitung sudah berapa kali lipat nilai kekayaanku meningkat? Tinggalkan aku, maka hari-hari mewahmu akan berakhir selamanya. Selama ada aku, perusahaanmu masih punya sedikit peluang untuk melantai di bursa. Begitu aku pergi, audit IPO itu sudah pasti akan gagal. Bagaikan seorang agen rahasia, kamu dan CFO barumu itu, bereskanlah kekacauan itu pelan-pelan. Luna, ayah dan ibu sudah berpisah, tapi itu tidak akan mengubah kasih sayang kami padamu. Lalu nanti aku akan tinggal dengan siapa? Tinggal bersama ibu? Untuk selamanya? Ya, selamanya. Luna, hari ini di Museum Sains ada kegiatan uji coba drone. Apa kamu mau pergi melihat pesawat? Mau. Ibu lihat, pesawat kecilnya sudah terbang. Luna, kamu hebat sekali. Pesawatku. Maaf, aku tidak sengaja. Drone milikku tidak mau menurut, padahal aku menyuruhnya ke kanan, tapi dia malah ke kiri. Benda ini memang rusak. Ini masalah parameter giroskopnya. Apa itu giroskop? Bawa pulang ini dan berikan pada orang dewasa, minta mereka menyesuaikan nilai kompensasi sudut jauhnya, maka drone ini akan menurut padamu. Paman, tadi tante giroskop itu memberimu tugas. Setelah sampai rumah, kamu harus memperbaikinya. Leo, apa kamu membuat masalah lagi? Itu dia. Nona muda, di mana materi presentasi Anda? Tidak butuh materi, papan tulis saja, sudah cukup. Verifikasi selesai. Luar biasa. Benar-benar luar biasa.
Solusi ini sangat indah dan belum pernah ada sebelumnya. Ini adalah mahasiswi baru saya. Siapa namanya? Amy, ingatlah nama ini. Bidang aktuaria di masa depan pasti akan memiliki tempat untuknya. Amy. Saya benar-benar minta maaf. Keponakan saya baru saja menabrak drone putri Anda. Tidak apa-apa. Anak-anak bisa melakukan kesalahan dan dia sudah minta maaf. Paman lihat, giroskopnya Bibi yang menulis ini. Tim kontrol penerbangan perusahaan saya menghabiskan waktu 3 bulan untuk mengoptimalkan algoritma inti ini. Dan Anda menulisnya begitu saja. Bahkan hasilnya jauh lebih baik. Sudah kuduga, ini memang kemampuanmu. Apa aku mengenal Anda? Kita belum pernah bertemu sebelumnya, kan? Dia benar-benar tidak ingat padaku. Ini sudah waktunya makan. Izinkan saya mentraktir Anda makan sebagai tanda terima kasih atas catatan ini. Tidak perlu, itu hanya bantuan kecil. Mama, aku lapar. Ayo pergi, ada restoran keluarga di dekat sini. Anak-anak pasti menyukainya. Kalau begitu, maaf merepotkan Anda. Luna sudah berumur 5 tahun, dan Oliver tidak pernah sekalipun menyesuaikan kursi untuknya. Apakah Anda bekerja di bidang algoritma? Dulu iya, tapi saya sudah tidak menyentuhnya selama beberapa tahun. Sayang sekali. Tina, Henry, Amy akan kembali. Bukankah kamu bilang bahwa proyek algoritma kontrol penerbangan drone perusahaanmu sedang macet? Kamu bisa meminta bantuannya? aku sedang makan di luar. Ini jauh lebih penting daripada makan. Ngomong-ngomong, kamu seharusnya sudah bertemu dengannya. Dia adalah pemenang medali emas di kompetisi estetika itu. Kamu bahkan bilang ingin mengenalnya. Lalu aku memarahimu agar menjauh? Tina, aku sedang ada tamu di sini. Aku akan menelponmu lagi nanti. Jadi Anda adalah senior Henry? Kamu ingat aku? Tahun itu di kompetisi aktuaria, semua juri menatapku dengan kening berkerut. Hanya Anda yang tersenyum padaku dari awal sampai akhir. Sudah lama tidak bertemu, Amy. Selamat datang kembali. Tanpa aku, kamu bahkan tidak akan sanggup membeli susu bayi Luna. Henry, aku sudah berjanji pada Tina bahwa aku akan melapor ke firma kuno itu terlebih dahulu. Lalu bekerja di perusahaan Anda sebagai kepala teknisi model. Aku khawatir aku tidak akan punya cukup waktu. Kerja paruh waktu tidak masalah. Anda yang tentukan jadwalnya. Saya akan membayar Anda 2 kali lipat dari harga pasar. 2 kali lipat? Selembar serbet saja bisa memecahkan masalah yang tim saya hadapi selama 3 bulan. Dengan harga itu, sayalah yang mendapatkan keuntungan besar. Baiklah. Kirimkan materi proyeknya padaku, aku akan mengevaluasinya dan memberimu jawaban. Paman, aku sudah menanyakannya pada Luna untukmu. Bibi Giro akan bercerai. Paman sebaiknya cepat bertindak. Dia cantik, pintar, dan tahu cara menulis rumus. Di mana lagi Paman bisa menemukan istri sebaik itu? Leo, kamu baru berusia 5 tahun. Memangnya kenapa kalau aku 5 tahun? Aku sudah bisa merasakannya. Cara Paman menatap Bibi Giro sama persis dengan saat Paman melihat chip kendali penerbangan baru. Paman bahkan tidak berkedip. Cepat, kencangkan sabuk pengamanmu. Tina, Kamu terlihat kurus. Apakah Oliver itu tidak memberimu makan? Kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Ini adalah materi audit keuangan dari 18 perusahaan yang bersiap untuk melantai di bursa di 8 industri dengan lebih dari 40.000 transaksi mencurigakan. Hasil audit akhir harus selesai dalam 3 hari. Tina, Anda baru saja bilang aku harus menjaga diriku baik-baik. Ini adalah pemulihan terbaik untukmu. Para juri di komposisi Astute Nasional, bagaimana bisa kamu membiarkan keahlianmu terbuang sia-sia hanya dengan mengurus rumah tangga? Oliver, apakah perusahaanmu bisa melantai di bursa atau tidak? Kini ada di tanganku. Tina, aku sedang bersiap untuk bercerai. Aku tidak ingin mereka curiga sebelum kita menyelesaikan pembagian harta gono gini. Tolong panggil aku Lisa mulai sekarang untuk urusan pekerjaan. Bagus, mulai sekarang kamu ambil alih posisiku. Kamu adalah ketua tim audit IPO domestik dengan hak veto. Terima kasih, Tina. Amy yang lama adalah istri setia Oliver. Mulai hari ini, Lisa adalah hakim yang menentukan nasib sebuah perusahaan. Penuh dengan kejanggalan. Apa kamu akan membawa berkas ini ke pertemuan audit? Bagaimana bisa laporan berantakan seperti ini bisa disetujui sebelumnya? Dulu, istri bos yang membereskan semuanya. Perbaiki sekarang, jangan sampai memengaruhi penawaran saham publik perusahaan. Oliver, aku dengar untuk audit kali ini, Ketua Peninjau Tina menyerahkan posisinya kepada murid terbaiknya yang bernama Lisa. Kalau begitu cari cara untuk menemuinya lebih awal dan minta dia untuk membantu kita. Aku sudah mencobanya.
tapi dia sangat misterius. Kita sama sekali tidak bisa membuat janji temu. Murid Tina, mungkinkah Lisa itu seniornya Amy? Oliver, Amy benar-benar berani mengabaikan teleponmu. Selama bertahun-tahun ini, aku terlalu memanjakannya. Tapi aku punya cara untuk membuatnya datang menemuiku dengan sendirinya. Ibunya Luna? Luna sudah dijemput lebih awal oleh ayahnya sore ini. Luna? Akhirnya kamu kembali juga. Di mana Luna? Kenapa terburu-buru? Lakukan satu panggilan telepon dulu, dan aku akan membiarkanmu menemuinya. Proses saham publik perusahaan terhambat di langkah terakhir. Minta mentormu untuk memperkenalkanku, dan atur makan malam dengan ketua tim audit, Lisa. Jadi kamu memanfaatkan putri kita untuk mengancamku agar pulang ke rumah hanya supaya aku bisa membantumu melancarkan bisnismu? Oliver, kamu sangat rendah hingga membuatku jijik. Luna. 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 Apa yang kamu lakukan di sini? Bahan gaun tidur ini sangat bagus. Sayang sekali ini penuh dengan aroma wanita malang sepertimu. Lepaskan itu sekarang. Apa? Oliver bilang saat kamu memakainya, kamu terlihat seperti kain lap berjamur. Tapi saat aku yang memakainya, dia sangat bersemangat untuk merobeknya. Sungguh menyedihkan hidup sepertimu. Luna. Dia tidak bisa mendengarmu. Aku sudah menyetel volumenya ke maksimal. Mama, suaranya keras sekali. Telingaku sakit. Aku ingin melepasnya, tapi tante bilang papa sedang sibuk dengan urusan penting dan aku tidak boleh berbalik. Luna, jangan takut. Apa kamu tahu suara sekeras itu bisa menyebabkan kerusakan pendengaran permanen pada anak kecil? Lalu kenapa? Dia masih sangat kecil. Anak seusianya tidak seharusnya mendengar urusan orang dewasa. Kamu seharusnya berterima kasih karena aku sudah perhatian. Oliver, Luna adalah darah dagingmu sendiri. Bagaimana bisa kamu bermain-main dengan wanita tak tahu malu ini tepat di hadapannya? Apa kamu masih punya hati nurani? Berhenti membuat keributan. Dia tidak tuli. Hal terpenting sekarang adalah perusahaanku segera melantai di bursa. Hubungi mentormu dan atur pertemuan dengan Lisa. Mimpi saja sana. Aku sudah memberimu makan dan menghidupimu selama bertahun-tahun ini. Sikap macam apa ini? Oliver, kenapa kamu marah padanya? Dia sudah lama tidak bergaul dengan masyarakat selama bertahun-tahun. Koneksinya sama seperti wajahnya, sudah lama kedaluarsa. Aku baru saja bertanya pada seorang teman. Dia kenalan lama Lisa, dan satu telepon saja bisa menyelesaikan urusan kita. Tidak seperti ibu rumah tangga yang sudah tidak laku. Meskipun dulu dia berasal dari sekolah yang sama dengan Lisa. Lisa mungkin tidak peduli lagi padanya sekarang. Lihat kan, inilah perbedaan antara kamu dan Emma. Di saat yang penting, kamu benar-benar tidak berguna. Dan kamu terus bicara soal perceraian setiap hari. Hentikan akting jual mahalmu itu. Aku sudah lama bosan mendengarnya. Aku berakting jual mahal padamu? Amy, aku peringatkan kamu, ada batasnya dalam membuat masalah. Jika kesabaranku habis dan aku benar-benar menceraikanmu, maka meskipun kamu berlutut memohon agar aku menerimamu kembali, aku tidak akan sudi melihatmu lagi. Baiklah, Oliver. Kalau begitu, biarkan aku memberimu satu peringatan juga. Nikmati hari-hari terakhirmu sebagai bos, karena tidak lama lagi, kamu bahkan tidak akan sanggup memegang mangkuk pengemis dengan stabil. Amy. Baik, lakukan sesukamu. Keluar dari pintu itu, dan jangan pernah berpikir untuk menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Kamu basah kuyup. Amy, selama aku di sini, aku berjanji tidak akan membiarkan satu tetes hujan pun menyentuhmu. Ibu, apakah kita tidak punya rumah lagi? Di mana ada ibu, disitulah rumah Luna. Ayo pergi, masuklah ke mobil. Luna, apakah kamu masih kedinginan? Sudah tidak dingin lagi, terima kasih Paman Henry. Amy, jika kamu butuh bantuan apapun, katakan saja padaku. Jangan khawatir, aku sudah mempersiapkan perceraian ini. Aku tidak akan membiarkan diriku menderita. Zoe, beritahu regulator bursa saham
Hapus Ferrani dari daftar kandidat IPO dan masukkan ke daftar hitam selamanya. Baik, saya akan segera melakukannya. Aku akan menemanimu ke acara peresmian. Di bursa saham besok, Baiklah. Oliver, besok kamu akan membayar semua yang telah kamu lakukan. Oliver, bel akan berbunyi dalam 10 menit. Anda akan menjadi konglomerat bernilai puluhan miliar. Kami, para bawahan juga, akan ikut sukses bersama Anda. Semuanya sudah bekerja keras selama ini, terutama Direktur Emma yang sudah sibuk dengan audit dan memberikan kontribusi terbesar bagi perusahaan. Apa artinya sedikit kerja keras demi Oliver? Lagi pula ini semua berkat kemampuan Kevin. Harus kuakui, Direktur Emma mendatangi orang yang tepat kali ini. Anda mungkin tidak tahu, tapi kepala audit itu, Lisa, praktis adalah sosok luar biasa yang dihormati oleh Wall Street maupun regulator bursa saham. Lisa memegang kendali penuh dalam audit IPO. Satu kata darinya bisa membuat grup bernilai puluhan atau ratusan miliar dolar lenyap. Semenjak dia menjadi kepala, begitu banyak konglomerat papan atas ingin menemuinya, tapi mereka bahkan tidak bisa mendapatkan janji temu. Kevin, kamu benar-benar bisa menangani orang sehebat Lisa itu? Yah, aku punya pengaruh yang cukup di bidang ini. Kemarin, aku menaruh daftar audit Ferroni langsung di meja Lisa. Dia meliriknya dan mengucapkan satu kalimat. Apa yang Lisa katakan? Dia bilang, ini adalah laporan keuangan paling bersih yang dia lihat tahun ini, cukup bagus untuk menjadi contoh buku teks bagi perusahaan terbuka. Bagus. Dengan perkataan Lisa, pencatatan saham hari ini sudah pasti aman. Kevin, dimakan malam perayaan nanti malam, aku harus bersulang untukmu 3 kali. Oliver, Anda terlalu baik. Oliver, lalu bagaimana dengan imbalanku? Jangan khawatir, setelah bel berbunyi, imbalanmu akan sangat besar. Dan begitu juga untuk yang lainnya. Terima kasih, Oliver. Amy, kenapa dia ada di sini? Amy, apa? Kamu dengar perusahaanku akan melantai di bursa hari ini. Jadi kamu menyesal? Apa kamu ke sini untuk memohon agar aku tidak menceraikanmu? Di mana harga dirimu, Amy? Tidak tahan dengan godaan uang, ya? Siapa yang memberitahumu bahwa Ferrani bisa sukses melantai di bursa hari ini? Lisa sendiri yang memberitahuku bahwa dia akan mendukung pencatatan saham Ferrani. Mungkinkah itu palsu? Lisa yang memberitahumu? Siapa kamu? Saya Kevin, mantan konsultan manajemen risiko senior dari Wall Street dan teman dekat Lisa. Benarkah? Aku tidak kenal kamu. Amy, Kevin adalah elit Wall Street dan tamu kehormatan Lisa. Mana mungkin dia mengenal ibu rumah tangga tua sepertimu? Memangnya kamu pikir kamu siapa? Jadi, ini adalah Nyonya Gu, seorang wanita butuh nilai lebih untuk bisa menawan. Lihatlah Lisa, dia adalah sosok yang sangat berpengaruh. Dia hanyalah ibu rumah tangga yang hanya bisa memasak dan belanja kebutuhan dapur. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan Lisa? matamu dan hatimu sudah buta. Kamu tidak pernah benar-benar mengenal istrimu. Kasihan sekali. Amy, pantas saja kamu ingin menceraikanku. Kamu berani memelihara pria simpanan di belakangku? Oliver, kamu akan segera menjadi ketua dewan bernilai puluhan miliar dolar. Apa artinya pria simpanan ini dibandingkan denganmu? Tepat sekali. Amy, beraninya kamu membawa orang tidak berguna ke sini untuk membuatku kesal? Lihat saja, perusahaanku akan segera membunyikan bel dan melantai di bursa. Lalu kamu akan menyesal. Perusahaanmu tidak akan pernah melantai di bursa. Apa kamu sudah selesai bicara, Amy? Apa kamu tahu apa itu operasi modal? Apa kamu tahu artinya IPO? Bisa tidaknya, perusahaanku melantai di bursa bukan ditentukan oleh ibu rumah tangga sepertimu. Orang yang berwawasan sempit tidak akan tahu betapa berharganya sebuah permata. Tentu saja, orang sepertimu tidak bisa melihat nilai Amy. Hitung mundur telah dimulai. Aku akan memberimu perhitungan setelah aku membunyikan bel. Semuanya, mari kita hitung mundur bersama dan sambut masa depan gemilang Ferrani Group. Apa yang sedang terjadi? Pasti ada kesalahan. Auditku bersih. Lisa sudah berjanji. Aku harus menemui Lisa. Ini adalah akhir yang layak untukmu. Selanjutnya, silakan sambut Nona Lisa, kepala auditor, untuk pencatatan saham ini, untuk mengumumkan opini tinjauan akhir. Ferroni Group dicurigai melakukan penipuan keuangan serius dan penipuan yang disengaja. Saya umumkan bahwa pencatatan saham Ferroni Group telah gagal. Amy adalah Lisa. Amy, kamu adalah Lisa? Apa? Apa aku tidak terlihat seperti itu? Tidak mungkin. Lisa adalah seorang aktuaris papan atas internasional dan mengendalikan nasib pencatatan saham. Kamu hanyalah seorang ibu rumah tangga? Sudah kuduga. Saat istri bos dulu merapikan laporan keuangan Oliver, kecepatannya sama sekali tidak seperti orang biasa. Oliver selalu mengejek istri bos sebagai ibu rumah tangga tua, tapi ternyata dialah sosok hebat yang sebenarnya. Sudah kukatakan padamu sejak lama, kamu tidak pernah memahami nilai Amy yang sebenarnya. Kamu, yang katanya konsultan manajemen risiko senior dari Wall Street, kamu bilang kamu adalah teman dekatku? Begini,
Sepertinya ada kesalahpahaman. Sejak kita memasuki profesi ini, aku tidak pernah menemui target audit manapun secara pribadi. Kamu menggunakan namaku untuk menipu orang di mana-mana. Aku akan menyerahkan masalah ini kepada regulator bursa untuk ditangani secara serius. Tidak, tolong jangan lakukan itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Kevin, kamu membohongiku. Apa maksudmu membohongi? Jangan limpahkan kesalahan padaku. Kamulah yang bilang akan membayarku $3 juta sebagai komisi jika aku bisa menyelesaikan auditnya, jadi aku setuju. Apa? $3 juta? Oliver, aku melakukannya demi perusahaan. Demi perusahaan? Dengan mengambil uang perusahaan untuk menyuap seorang penipu besar? Oliver, kamu masih punya waktu untuk mengkhawatirkan rekening orang lain? Urusan keuanganmu sendiri saja belum beres. Dalam laporan keuangan grup GU selama 3 tahun terakhir, pendapatan digelembungkan sebesar 49% dan dana modal diputar di luar pembukuan melalui struktur berlapis-lapis. Amy, aku selalu tahu kamu sangat cakap. Kamu sudah menderita selama bertahun-tahun ini. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak. Apa yang kamu panggil padaku? Amy, aku selalu... Oliver, di hadapan tim audit dari Komisi Pengawas Sekuritas, jaga ucapanmu. Amy, entah kamu Lisa atau orang lain, kamu tetaplah istriku. 10 tahun hubungan kita tidak bisa membuangnya begitu saja. 10 tahun? Lalu apakah kamu ingin bertanya kepada Direktur Emma sudah berapa lama hubungan pemuas nafsu ini berlangsung? Amy, sungguh tidak ada apa-apa antara Emma dan aku. Hatiku selalu bersamamu. Aku bisa memutuskannya sekarang juga. Oliver, Amy, kamu punya wewenang audit. Cukup bantu aku merevisi laporannya sedikit, dan kita bisa membuat perusahaan ini menjadi lebih besar dan kuat bersama-sama. Oliver, kamu benar-benar ingin aku menggunakan reputasi profesionalku untuk membereskan kekacauanmu? Perusahaan publik mana yang tidak memanipulasi pembukuan mereka sedikit? Kamu tahu betul seperti apa fondasi keuangan perusahaanmu. Aku adalah kepala auditor, bukan akuntan pribadimu. Kesimpulan audit sudah keluar. Permohonannya ditolak, dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Amy, kamu sengaja melakukan ini. Kamu hanya ingin membalas dendam padaku. Kamu terlalu percaya diri. Kesimpulan audit ini adalah hasil tinjauan silang oleh 17 orang dalam tim. Setiap data bisa dipertanggungjawabkan. Jika kamu menolak untuk menerima, kamu bisa menempuh proses banding. Kamu... Oliver, selama audit IPO, perusahaan yang mencoba menyuap dan menekan kepala auditor adalah tindakan ilegal yang serius. Amy, aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Kamu mau membantuku atau tidak? Tentu saja tidak. Lepaskan. Oliver, apa kamu berencana menambah tuduhan lain atas tindakan kekerasan pada dirimu sendiri? Pria tampan, kamu pikir kamu ini siapa? Siapa aku itu tidak penting. Yang penting adalah sentuh dia lagi, dan kamu akan menyesal. Keamanan? Keluarkan orang-orang yang tidak berkepentingan dari lokasi ini. Tuan, silakan pergi. Ini adalah upacara pencatatan sahamku. Kenapa aku harus pergi? Pencatatan saham telah dibatalkan. Segera pergi dari sini, atau kami terpaksa melakukan tindakan tegas. Jangan sentuh aku. Aku bisa jalan sendiri. Meskipun pencatatannya ditolak, perusahaanku masih ada di sini. Fondasi Ferrani masih berdiri kokoh. Amy, jangan bangga terlalu cepat. Oliver, tunggu aku. Semua sudah beres. Biarkan aku mentraktirmu makan malam. Tidak, aku harus menjemput Luna dari sekolah. Apa kamu masih mengurus Luna sendirian? Sulit sekali mencari pengasuh yang bisa diandalkan. Aku bekerja di siang hari, meluangkan waktu untuk menjemputnya sepulang sekolah, dan menyelesaikan sisa pekerjaan di rumah pada malam hari. Apa tubuhmu sanggup menanggungnya? Memikul semuanya sendirian? Ini jauh lebih mudah daripada sibuk mengurus pekerjaan dan kehidupan sehari-hari Oliver dulu. Henry, terima kasih sudah datang hari ini. Aku harus pergi sekarang. Nora, bawa Leo, dan pindahlah ke tempat baru malam ini. Baik, Tuan. Luna. Leo. Henry, kamu tinggal di unit 1801? Iya, aku baru saja pindah. Kebetulan sekali, ya. Bukankah dulu kamu tinggal di sebelah timur kota? Kenapa tiba-tiba pindah ke sini? Ya, tempat ini dekat dengan kantorku, dan lingkungannya terasa lebih hidup. Bibi Giro, pamanku ini memang kurang pandai mengekspresikan dirinya.
Dia pindah ke sini sebenarnya karena... Leo, masuklah dan kerjakan tugas prakaryamu. Kalau begitu, tetangga baru, mohon bantuannya di masa depan. Mari kita saling menjaga satu sama lain. Siapa itu? Bibi Jiro, Paman memintaku untuk mengundangmu. Dan juga Luna untuk makan malam bersama. Kami sudah makan malam. Ini bukan makan malam biasa. Hari ini adalah hari yang sangat-sangat penting. Hari apa? Ayo, cepatlah. Kamu akan tahu setelah sampai di sana. Apa ini? Selamat ulang tahun. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Aku sangat sibuk sampai benar-benar lupa. Mama, selamat ulang tahun. Ini hadiah yang kubuat untukmu di taman kanak-kanak. Terima kasih, sayang. Leo yang memilih kuenya. Katanya, semua perempuan suka rasa stroberi. Jiro Bibi, cepatlah tiup lilinnya. Mama, buatlah permohonan. Wah, saatnya makan kue. Henry, bagaimana kamu tahu kalau hari ini adalah hari ulang tahunku? Aku mendengarnya dari Profesor Tina. Profesor Tina sangat sibuk. Dia masih ingat hari ulang tahunku? Anda adalah murid yang paling dia banggakan. Apa yang kamu lakukan dengan berkas Amy? Tina, aku ingin mempelajari arah penelitiannya dan melihat apakah mungkin ada kesempatan untuk bekerja sama. Henry, apa yang sedang kamu pikirkan? Aku sedang memikirkan sebuah masalah yang belum terpecahkan, yang telah tertahan selama 10 tahun. Masalah apa yang begitu sulit? Biar aku lihat, mungkin aku bisa membantu. Waktunya belum tepat. Aku akan meminta bantuanmu saat momennya tiba. Jangan bergerak. Ada sedikit krim di wajahmu. Oh, terima kasih. Setelah apa yang terjadi di bursa hari ini, Oliver pasti tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Apa rencanamu? Aku hanya ingin bercerai sesegera mungkin, mengambil kembali apa yang menjadi milikku dan mendapatkan kembali kebebasan. Aku punya teman seorang pengacara. Dia tidak pernah kalah dalam kasus perceraian. Mau aku hubungkan dengannya? Aku memang sedang mencari pengacara yang andal. Terima kasih, Henry. Henry, apakah matahari terbit dari barat? Kamu benar-benar menelponku duluan. Temanku butuh bantuan untuk perceraian. Aku ingin kamu menangani kasusnya. Teman, pria atau wanita? Kamu mau ambil kasus ini atau tidak? Henry, ada yang aneh denganmu hari ini. Teman itu pasti seorang wanita. Seperti apa penampilannya? Apakah itu ada hubungannya dengan kasusnya? Kenapa kamu begitu gugup? Jangan bilang kamu naksir dia. Ayolah, kamu selalu menyendiri dalam hal asmara. Ini tidak mungkin. Cukup dengan omong kosong ini. Kosongkan saja jadwalmu akhir-akhir ini. Aku akan mengirimkan informasinya besok. Oh, sekarang aku mengerti. Satu-satunya orang yang bisa membuatmu seperti ini, apakah dia cinta pertamamu yang kamu bicarakan selama 10 tahun, pemenang medali emas dari kompetisi aktuaria itu? Apakah dia cinta sejati yang kamu bicarakan selama 10 tahun itu, pemenang medali emas dari kompetisi aktuaris itu? Kecilkan suaramu. Dia ada tepat di sampingku. Ya ampun, dia benar-benar ada di tempatmu. Bagus sekali, Henry. Aku pasti akan mengambil kasus ini. Aku akan melakukannya secara gratis. Lagi pula aku memang tidak berniat membayarmu. Henry, teman pengacaramu ini, apakah dia bisa diandalkan? Dia memang banyak bicara. Tapi dia pastinya pengacara yang hebat. Syukurlah kalau begitu. Oliver, apa menurutmu Amy? Benar-benar Lisa? Ada sesuatu yang terasa aneh bagiku. Amy hampir tidak pernah keluar rumahmu selama bertahun-tahun ini. Bagaimana bisa dia tiba-tiba menjadi kepala auditor IPO? Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Maksudku, Amy itu bukan Lisa, dia hanya sedang bersandiwara. Apa? Oliver, ini adalah berita dari platform resmi regulator Bursa Efek. Lisa diundang untuk menghadiri KTT Aktuaris Internasional di New York hari ini. Lisa yang asli ada di New York, bagaimana mungkin dia bisa berdiri di gedung Bursa Efek? Amy sama sekali bukan Lisa.
Beraninya dia berpura-pura menjadi Lisa di depan umum. Dia benar-benar mencari masalah. Oliver, aku rasa Amy sedang memanfaatkan kegagalan pendaftaran saham kita untuk bersandiwara dan memaksamu untuk kembali padanya. Tapi bagaimana dengan tim audit di belakangnya itu? Dia pasti menyewa mereka. Kamu bisa menemukan segala macam orang di internet saat ini. Hanya dengan beberapa ribu dolar untuk sekelompok figuran yang memakai setelan bisnis, siapa yang bisa membedakannya? Amy, hanya demi mendapatkan rasa hormatku, kamu berani memainkan trik ini padaku? Oh tidak, Oliver. Lisa yang asli, cepat atau lambat akan tahu bahwa ada seseorang yang menggunakan namanya untuk membuat masalah di sini. Bukankah dia akan melampiaskannya pada perusahaan kita? Tidak. Jika Amy membuat kita benar-benar menyinggung Lisa, perusahaanku bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengajukan banding pendaftaran saham nanti. Jangan khawatir, aku punya ide. Apa itu? Kita hubungi polisi sekarang juga dan buat dia ditangkap. Amy berpura-pura menjadi kepala auditor dari regulator Bursa Efek dan mengganggu proses pendaftaran saham. Itu adalah tindakan ilegal. Ini bisa membersihkan namamu dari masalah tersebut, juga bisa memberinya pelajaran. Ide bagus. Biar dia tahu bahwa tanpa aku, dia bukanlah apa-apa. Pergilah ke kantor polisi sekarang juga dan buatlah laporan. Katakan Amy berpura-pura menjadi Lisa, kepala auditor dari regulator Bursa Efek, dan secara ilegal mencampuri proses pendaftaran saham perusahaan kita. Kamu sekarang menjadi semakin pintar. Aku belajar darimu, Oliver. Setelah Amy mendekam di dalam selama 1 hari dan meredam emosinya, aku akan mengirim pengacara untuk mengeluarkannya. Saat itu dia hanya bisa pulang dengan patuh dan menjadi ibu rumah tangga yang baik. Pengontrol aslimu merespons terlalu lambat. Aku telah merumuskan hukum kendali adaptif yang baru. Amy, kamu luar biasa. Perubahan pola pikir ini, kami mendiskusikannya selama 2 bulan dan tidak pernah terpikirkan. Karena kalian terus berputar-putar di arah waktu. Ubahlah sistem koordinatnya, dan masalahnya akan menjadi jelas. Amy, bukankah kamu belajar ilmu aktuaria? Bagaimana kamu bisa mengerti algoritma kendali penerbangan? Semua matematika itu saling terhubung. Dari mana Tuan Henry mengundang Amy yang sehebat dewa ini? Tuan Henry, ini kopi yang Anda beli untuk semua orang. Bagikan saja. Baik. Ini americano milikmu. Aku lancang menambahkan sedikit susu, kopi hitam yang kuat tidak baik untuk perutmu. Terima kasih. Aku salah. Amy, bukan sekadar pakar tingkat dewa. Dia pada dasarnya adalah calon istri bos di masa depan. Tuan Henry, Laboratorium Kendali Penerbangan baru saja melaporkan bahwa pengujian model baru telah selesai dan membutuhkan Anda untuk memeriksa hal itu secara langsung. Kalian semua lanjutkan saja. Aku akan pergi ke laboratorium. Baiklah. Mari kita lanjutkan. Siapa di antara kalian yang bernama Amy? Aku adalah... Amy, kami telah menerima laporan yang menyatakan bahwa Anda berpura-pura menjadi Lisa, kepala auditor dari regulator Bursa Efek, dan secara ilegal mencampuri proses pencatatan saham sebuah perusahaan. Tolong ikut kami untuk membantu penyelidikan. Aku tidak berpura-pura. Aku adalah Lisa, pelapor memberikan bukti yang menunjukkan bahwa Lisa yang asli saat ini sedang berada di New York, menghadiri pertemuan puncak internasional. Oliver, kamu bahkan lebih kejam dari yang aku bayangkan. Amy adalah kepala teknisi eksternal perusahaan kami, dan kemampuannya sangat luar biasa. Anda pasti salah orang. Itu adalah Lisa yang lain, seorang aktuaris keturunan Tionghoa Amerika. Nama profesional saya adalah Lisa Sue. Kami bukan orang yang sama. Nona Sue, kasus ini sudah didaftarkan. Sesuai prosedur, Anda tetap harus ikut ke kantor polisi untuk memverifikasi identitas Anda. Tidak apa-apa. Aku akan pergi menjelaskannya. Setelah aku menjelaskannya, semuanya akan baik-baik saja. Cepat, hubungi Tuan Henry. Gawat, Tuan Henry sedang masuk ke laboratorium kontrol penerbangan. Sinyalnya terhalang, jadi kita tidak bisa menghubunginya untuk saat ini. Aku akui kamu sedikit pintar saat di sekolah dulu. Tapi sejak kamu menjadi ibu rumah tangga, kamu tidak lebih dari orang bodoh di setiap kesempatan. Memangnya menurutmu siapa itu Lisa? Apa kamu benar-benar berpikir kamu layak untuk meniru dirinya? Memangnya orang seperti Lisa pikir siapa dirinya? Apa kamu benar-benar merasa pantas untuk berpura-pura menjadi dia? Aku tidak berpura-pura menjadi siapapun. Aku adalah Lisa. Amy, apa gunanya kamu terus bersikap keras kepala? Aku sudah memberimu kehidupan yang sangat layak sebelumnya. Makanan, pakaian, tempat tinggal, perjalanan. Apa yang pernah aku kurangi darimu? Kenapa kamu bersikeras membuat masalah? Cukup, aku bahkan tidak ingin berdebat dengan ibu rumah tangga sepertimu. Selama kamu berhenti membuat masalah tentang perceraian dan pulang untuk menjadi istri serta ibu yang baik, aku akan memanggil pengacara untuk membebaskanmu. Jangan repot-repot berpura-pura menjadi orang baik di sini. Begitu petugas memverifikasi identitasku, aku bisa pergi sendiri. Amy, aku datang ke sini dengan baik untuk memberimu jalan keluar, tapi kamu masih saja bersikap sombong padaku. Apa kamu benar-benar mengandalkan pemuda tampan itu untuk menyelamatkanmu?
Aku tidak butuh siapapun untuk menyelamatkanku. Bicara lebih lanjut pun tidak ada gunanya. Apa kamu yakin lebih memilih membusuk di penjara daripada berhenti membuat masalah denganku dan menceraikanku? Ya, cerai. Aku tidak ingin menunggu 1 hari lagi pun. Baiklah, Amy. Kamu punya nyali juga. Jangan datang memohon bantuan padaku. Setelah kamu cukup menderita, semuanya akan terlambat. Nyonya Sue, kami mohon maaf. Adalah kesalahan kami membawa Anda ke sini tanpa verifikasi yang menyeluruh. Identitas Anda sekarang telah dikonfirmasi. Anda boleh pergi sekarang. Aku senang masalah ini sudah jelas. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ini semua salahku. Aku tertahan di laboratorium dan membuatmu menderita. Apa yang terjadi? Aku tidak sengaja terkilir. Apakah sakit? Hanya sedikit. Aku sudah menyuruh orang untuk memeriksanya. Ternyata seorang karyawan dari Verani Technology yang membuat laporan itu kemungkinan besar atas perintah Oliver. Aku sudah tahu. Eric sudah menyiapkan berkas gugatan cerai untukmu. Mengumpulkan bukti perselingkuhan Oliver dan pemindahan aset pernikahan yang dilakukannya. Segera kamu bisa sepenuhnya terbebas darinya. Aku tidak akan membiarkan dia menyakitimu lagi. Mengapa kamu terburu-buru sekali? Sebenarnya, aku benar-benar baik-baik saja. Begitu mereka memverifikasi identitasku, mereka pasti akan melepaskanku. Jika itu orang lain, aku bisa berpikir rasional. Tapi jika ini tentang kamu, aku tidak bisa. Obatnya seharusnya sudah hampir siap, kan? Iya, sudah siap. Istirahatlah lebih awal. Aku ada di sebelah. Jika terjadi sesuatu, hubungi aku kapan saja. Baiklah. Oliver, ini baru 3 hari, dan kamu sudah mengirim pengacara untuk mengeluarkan Amy. Aku akan melihat sikapnya dulu. Setelah mendekam di dalam selama 3 hari dan menderita, dia seharusnya sudah tahu diri sekarang. Bagaimana hasilnya? Apakah akhirnya Amy bersedia mengakui kesalahannya? Oliver, Amy, sama sekali tidak ada di Biro Penegak Hukum. Apa? Pihak Biro mengatakan informasi laporannya salah, berdasarkan instruksi dari atasan, jadi kasusnya ditarik kembali. Kami sudah dibebaskan pada hari yang sama. Ditarik? Siapa yang menariknya? Saya dengar Direktur Zhao sendiri yang menelepon. Amy hanyalah seorang ibu rumah tangga. Bagaimana mungkin dia mengenal seseorang sepenting Direktur Zhao? Dia mungkin meminta Tina untuk turun tangan menanganinya. Tepat sekali. Jika tidak, mana mungkin Amy punya pengaruh seperti itu? Dia beruntung kali ini. Oliver, jadi soal Amy yang berpura-pura menjadi Lisa, apa kita biarkan saja? Biarkan dia untuk saat ini. Ada hal yang jauh lebih penting di hadapanku. Ya, acara presentasi investasi minggu depan. Aku dengar Presiden Smith dari Zonghai Capital berencana untuk berinvestasi $2 miliar. Selama kita mendapatkan investasi ini, tidak masalah apakah kita akan melantai di bursa atau tidak. Presiden Smith sangat peduli apakah keluarga seorang pendiri perusahaan itu harmonis. Aku akan menjemput Luna dari sekolah nanti dan membawanya pergi bermain. Kamu ambil beberapa foto bagus kami. Baik, aku juga akan mengatur beberapa media untuk menerbitkannya dan memperkuat citramu sebagai pria penyayang keluarga. Minggu depan Anda pasti akan memenangkan hati Presiden Smith. Amy, ternyata kamu memang punya beberapa kemampuan. Meminta Tina untuk membebaskanmu. Tapi setelah dibawa ke kantor polisi, kamu pasti ketakutan, kan? Jauh lebih aman untuk pulang ke rumah dan menjadi istri serta ibu yang baik, tidakkah menurutmu begitu? Menjauh dariku. Tanda tangan ini, cerai, mari berpisah baik-baik. Amy, kamu benar-benar menginginkan 80% aset pernikahan? Apa kamu benar-benar menganggap dirimu orang hebat? Aku beritahu ya, untuk roadshow Zonghai Capital minggu depan, aku bertekad untuk mendapatkan $2 miliar itu. Jika kamu pintar dan mau kembali padaku, kamu masih bisa menjadi istri orang kaya. Tapi, jika kamu bersikeras menceraikanku, maka kekayaan besar ini tidak akan ada hubungannya denganmu. Itulah yang sangat aku inginkan. Segera tanda tangani surat cerainya, atau kita akan bertemu di pengadilan. Amy, kamu benar-benar memancing kemarahanku. Melaporkanmu ke polisi itu hanyalah pelajaran kecil. Jika aku benar-benar ingin menghadapimu, aku punya banyak cara. Bahkan mentormu pun tidak bisa melindungimu selamanya. Oliver membuat perusahaannya hancur, tapi dia cukup ahli dalam mengancam orang lain. Hai pria tampan, apa yang kamu lakukan di sini?
Amy, kamu sudah berani menjemput anak dengannya? Kita bahkan belum resmi bercerai. Apa kamu tidak punya rasa malu? Jangan ikut campur urusanku. Kamu berselingkuh saat masih menikah. Dan kamu masih bisa merasa paling benar. Pria tampan, memangnya seberapa mahal harga pakaianmu itu? Biar ku beritahu ya, satu dasiku saja harganya setara gajimu sebulan. Dengan pandangan yang begitu sempit, kamu benar-benar tidak pantas untuk Amy. Amy adalah wanitaku. Menjauhlah darinya, kalau tidak... Kalau tidak apa? Mama, Luna, ayah datang menjemputmu hari ini. Apakah kamu senang? Ininya kamu menghasut putriku sendiri untuk melawanku. Aku adalah ayah kandungnya. Luna sudah berusia 5 tahun. Dia punya penilaiannya sendiri. Dia bisa tahu siapa yang memperlakukannya dengan baik. Luna, ayah akan membawamu ke taman hiburan malam ini. Kita akan makan besar dan membelikanmu mainan baru. Ayo, ikutlah dengan ayah. tidak. Aku mau makan bersama ibu dan Paman Henry. Kamu, Oliver, apa kamu mencoba merebut anak ini di depan umum? baiklah, Amy, tunggu saja. Saat aku mendapatkan investasi dari Zonghai, kamu akan memohon padaku sambil menangis. Hati-hati. Paman, Kenapa kamu baru keluar sekarang? tidak terlambat kok. Aku baru saja melihat momen heroikmu. Setelan jasmu ini tidak murah, bukan? Paman Henry, pakaianmu jadi kotor. Tidak apa-apa. Pakaian kotor bisa dicuci kok. Hari ini guru meminta kami menggambar ayah. Tapi aku tidak menggambarnya. Lalu apa yang kamu gambar? Aku menggambar sebuah drone. Gambar Luna sangat bagus. Ayo kita pulang. Ini adalah bukti foto-foto Oliver, video, catatan hotel, semuanya ada di sini. Semua ini cukup untuk membantumu mendapatkan 80% dari aset pernikahan. Terima kasih banyak. Bagaimana Anda bisa menemukannya? Seseorang mengancam akan menarik investasi dari firma hukum saya dan memaksa saya untuk menyelesaikan pekerjaan ini dengan cepat. Ini hanyalah masalah kecil baginya. Masalah kecil, semua orang di firma hukum saya meninggalkan segalanya dan bekerja selama 2 hari 2 malam untuk mendapatkan ini. Ya benar, sangat mudah. Oliver bilang dia akan menghadiri roadshow pendanaan minggu depan. Investor utamanya, Presiden Smith dari Zonghai Capital, adalah kenalan lama saya. Saya akan memberitahunya sekarang untuk membatalkan kualifikasi roadshow Ferrani. Tunggu. Aku dengar Presiden Smith sangat menghargai karakter dari sang pendiri. Aku rasa Oliver bisa muncul di antara para penawar karena citra pria penyayang keluarga yang dia bangun sendiri. Itu benar. Smith percaya seseorang yang tidak bisa menjaga keutuhan keluarganya, memiliki cacat karakter, dan cepat atau lambat kemungkinan besar akan membawa masalah bagi bisnisnya. Tepat sekali. Saat saya menyelidiki Oliver, saya menemukan dia baru-baru ini menerima banyak wawancara. Saya ingat salah satu judulnya adalah, di luar karier saya, istri saya adalah pendukung terbesar saya. Judul ini tidak sepenuhnya salah. Dia memang dulu sangat mengandalkan Amy. Henry, jangan batalkan kualifikasi roadshow Oliver dulu. Sebaliknya, aku ingin memanfaatkan hal ini dengan baik. Anda berencana membongkar kedoknya secara langsung di sana? Mempermalukannya? Menyabotase pendanaannya? Tidak. Aku akan membuatnya menandatangani surat cerai dengan sukarela terlebih dahulu dan memberikan 80% aset pernikahan kepadaku. Setelah itu, aku akan memberitahu Presiden Smith untuk membatalkan investasinya. Cinta lamamu ini benar-benar berpendirian teguh. Dia memang selalu begitu. Apa Anda tidak takut suatu hari nanti dia akan berbalik melawan Anda? Aku justru menantikannya. Oliver, kamu terlihat sangat bersinar hari ini. Nanti Presiden Smith pasti akan tergerak oleh bakat dan pesonamu. Kita hanya perlu menunggu $2 miliar mendarat. Selanjutnya, mari kita sambut Tuan Oliver, pendiri dan CEO Variety Technology, naik ke atas panggung. Para sahabat dari komunitas investasi, terima kasih telah meluangkan waktu di tengah jadwal kalian yang sibuk untuk menghadiri acara roadshow hari ini. Sudah kuduga, dia benar-benar menggunakan trik lama itu. Semuanya, izinkan saya memperkenalkan istri dan putri saya. Saya selalu percaya bahwa visi seorang pengusaha pertama-tama terlihat dari tanggung jawabnya terhadap keluarga. Istri saya adalah pendukung terkuat dan sandaran paling kokoh bagi saya. Lihatlah itu. Lihat betapa tidak tahu malunya dia. Sudah waktunya bagi Amy untuk muncul.
Amy, kenapa dia datang? Apakah ini Nyonya Gu? Sepertinya begitu, wajahnya persis seperti wanita di foto yang ada di layar itu. Maaf menyela semuanya, hari ini adalah ulang tahun pernikahan ketujuhku dan Oliver, jadi aku ingin datang untuk mendukungnya secara langsung. Sepertinya Tuan dan Nyonya Oliver benar-benar memiliki hubungan yang luar biasa. Amy, permainan apa yang sedang kamu mainkan? Aku di sini untuk mendukungmu, sayang. Semuanya, untuk ulang tahun pernikahan kami yang ketujuh, suamiku secara khusus menyiapkan hadiah untukku. Dia ingin mengalihkan 50% saham Ferrani kepadaku dan bersikeras bahwa aku tidak boleh menolaknya. 50%? Oliver benar-benar dermawan. Sungguh suami yang setia. Apakah Amy sudah gila? 50%? Ini benar-benar perampokan. Jika Oliver tidak menandatanganinya, dia akan kehilangan investasi dari Presiden Smith. Tetapi jika dia menandatanganinya, dia akan masuk ke dalam jebakan. Langkah Amy sungguh cerdas. Amy, apa-apaan yang kamu lakukan? Sayang, sebenarnya aku juga sudah menyiapkan hadiah untukmu. Aku secara khusus mengedit video manis tentang kita, dan ingin semua orang berbagi kebahagiaan kita. Hadiah ini agak pribadi. Kita bisa menikmatinya pelan-pelan di rumah. Mengapa kita tidak boleh berbagi video momen manis kalian? Jika videonya tidak bisa dibagikan, lupakan saja. Tapi, bukankah perjanjian pengalihan sahamnya harus ditandatangani di tempat? Biarkan semua orang di sini menyaksikannya. Menandatanganinya di tempat menunjukkan ketulusan. Tepat sekali. Oliver, kamu tidak boleh tanda tangan. Itu adalah 50% saham. Tanda tangani, tanda tangani, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan. Jika aku tidak tanda tangan, tidak mungkin aku bisa mendapatkan investasi dari Presiden Smith. Pertama, amankan investasinya. Setelah pendanaannya selesai, aku akan membuat perhitungan dengan ibu rumah tangga itu. Maaf menyela semuanya, sayang silakan lanjutkan. Amy, itu adalah 50% dari saham. Ini benar-benar perampokan. Apa? Kamu merasa cemas? Kamu menandatangani perjanjian itu dengan sukarela di depan begitu banyak investor. Sudah terlambat untuk menariknya kembali sekarang? Amy, kamu benar-benar tidak tahu malu. Beraninya kamu menggunakan trik kotor seperti itu. Amy, mengapa kamu butuh begitu banyak sahamku? Kamu tidak mengerti operasional perusahaan, kan? Kamu salah. Tentu saja aku mengerti operasional perusahaan, tapi aku sebenarnya tidak menginginkan saham perusahaanmu. Lagi pula, perusahaanmu akan segera hancur. Selama kamu menandatangani surat cerai sekarang, aku akan menghancurkan perjanjian pengalihan saham itu di depan matamu. Kamu melakukan semua ini hanya untuk memaksaku setuju bercerai? Apakah kamu akan menukar 50% saham itu demi satu surat cerai? Atau mempertaruhkan kendali seluruh perusahaan denganku? Oliver, dia hanya ingin cerai, berikan saja padanya. Lagi pula, kamu sudah memindahkan aset pernikahan kalian. Setelah cerai, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Aku sudah menandatanganinya. Aku setuju untuk memberimu 80% dari aset pernikahan. Robek perjanjian saham itu sekarang. Menjadi ibu rumah tangga terlalu lama membuat otakmu tumpul, bukan begitu? Kamu melepaskan setengah saham perusahaan hanya demi 80% aset pernikahan Oliver. Bukankah kamu dari jurusan matematika? Bagaimana bisa kamu salah hitung separah ini? Amy, kita sudah menikah selama 7 tahun. Tabungan pernikahan kita hanya $100.000. 80% itu hanya $80.000. Apa kamu akan hidup dengan uang itu selama sisa hidupmu? Pemenang medali emas aktuaria global? Kurasa dia memenangkan medali itu dari undian berhadiah. Dia bahkan tidak bisa membedakan angka besar dan kecil. $100.000 dalam aset pernikahan? Kamu yakin itu bukan $1 miliar? 1 miliar apa? Itu benar-benar omong kosong. Teknologi Ferrani memiliki 36 perusahaan afiliasi tersembunyi. Aliran laba sebenarnya berjumlah $1 miliar. Setelah pernikahan kita, aliran laba bersih dari 36 perusahaan ini berjumlah $1 miliar. Aku mengambil 80%, yaitu $800 juta. Bagaimana kamu bisa tahu dokumen-dokumen itu? Terkunci di brankas di ruang kerjamu. Itu hanya kata sandi 24 digit. Aku sudah membongkarnya sejak lama. Amy, perjanjian perceraian ini tidak sah. Aku tidak menerimanya. Oliver, perjanjian ini memiliki tanda tangan tulisan tangan. Anda pikir ini menjadi tidak sah hanya karena Anda mengatakannya? Siapa kamu? Saya adalah pengacara Nona Amy. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Eric. Saya telah menangani ratusan kasus perceraian dengan tingkat kemenangan 100%. Amy, bagus. Kamu menjebakku. Ini adalah penipuan. Benarkah? Kamu bisa meminta tim hukummu untuk memeriksanya.
Setiap pasal dalam perjanjian ini dapat dipertanggungjawabkan. Apa menurutmu setelah bertahun-tahun mempelajari ilmu aktuaria? Aku bahkan tidak bisa menyusun perjanjian perceraian dengan benar. Lihatlah baik-baik. Rekening korporat dari 36 perusahaanmu, semuanya sudah dibekukan jam 10 pagi ini. Amy, kamu berkomplot melawanku. Kamulah yang merasa dirimu paling pintar. Apa menurutmu dalam 10 tahun pernikahan aku hanya belajar memasak dan mengurus rumah tangga? Oliver, kamu bahkan tidak bisa melihat nilai sebenarnya dari wanita di sampingmu. Tidak heran kamu telah kehilangan segalanya. Ngomong-ngomong, kapanpun 800 juta dolar milikku tiba, rekening perusahaanmu akan dicairkan. Kamu putuskan saja sendiri. Amy, tunggu saja pembalasanku. Aku akhirnya bercerai. Ini hadiah untukmu. Babak baru? Setelah menyelesaikan urusan lama, kamu harus memiliki pena baru untuk menulis jalan hidupmu yang baru. Kapan kamu menyiapkan ini? Minggu lalu. Minggu lalu kamu sudah tahu aku akan berhasil hari ini? Aku selalu percaya pada kemampuanmu. Selamat atas kebebasan dan kehidupan barumu. Henry, terima kasih. Amy, mulai hari ini, aku ingin bersamamu dan menulis kisah baru bersama-sama. Oliver, berdasarkan biaya operasional saat ini dan siklus utang usaha kita, wang yang ada di pembukuan perusahaan paling lama hanya bisa bertahan 1 bulan. 1 bulan? Oliver, kondisi operasional perusahaan sedang buruk sekarang. Beberapa klien inti sengaja menunda kontrak pembaruan kuartal depan. Sekelompok orang menindasku saat aku sedang terpuruk. Pencatatan saham diblokir, investasi Zonghai Capital hilang, bank menagih pinjaman, klien pergi, bahkan dana cadangan yang kusembunyikan selama 7 tahun dikuras habis oleh Amy. Apakah kerajaan yang kubangun dengan susah payah ini benar-benar akan dihancurkan oleh seorang ibu rumah tangga? Oliver, jangan khawatir. Selama 2 hari ini, aku telah mengawasi lembaga investasi di pasar untukmu. Ada petunjuk? Apakah Anda tahu Skytech, perusahaan drone itu? Mereka sangat populer beberapa tahun ini dan mendapat pesanan tingkat militer. Bosnya adalah lulusan luar negeri dan sangat misterius. Tepat sekali. Seorang temanku kenal dengan orang senior di Skytech. Kudengar mereka sedang memperluas peta investasi mereka, dan Tuan Henry dari Skytech sangat tertarik pada perangkat keras pintar. Lini bisnis kita sangat cocok. Kalau begitu cepat buat pengaturannya. Apapun yang terjadi, kita harus mendapatkan janji temu dengan Tuan Henry. Kalau begitu cepat buat pengaturannya. Apapun yang terjadi, kita harus mendapatkan janji temu dengan Tuan Henry. Baik, aku akan meminta seseorang untuk segera menghubungi mereka. Kali ini, aku harus mendapatkan investasi dari Skytech. Biar ibu rumah tangga tua Amy itu melihat bahwa Anda masih bisa berkuasa dan memegang kendali penuh. Skytech, sebuah perusahaan militer, bernilai puluhan miliar dolar. Jika kita bisa bekerja sama dengan mereka, Ferrani tidak hanya akan bertahan, tapi akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Amy, tunggu saja saatnya kamu menyesal. Janji temu kita dengan Tuan Henry adalah pukul 6. Waktunya sudah hampir tiba. Saat Tuan Henry tiba, kurangi bicara, dan tuangkan lebih banyak minuman. Jangan khawatir, aku bisa menangani situasi seperti ini. Skytech bernilai puluhan miliar dolar. Tuan Henry memiliki pengaruh besar. Selama dia berinvestasi pada kita, tidak hanya untuk 1 bulan, pendanaan perusahaan untuk beberapa tahun ke depan tidak akan menjadi masalah. Tuan Henry. Halo, Anda pasti Oliver. Saya Kyle Lin dari Departemen Investasi Skytech. Permisi, apakah Tuan Henry tidak datang? Aku dengar dari Sekretaris Xu bahwa ada seseorang yang menemuimu malam ini untuk membahas proyek investasi. Jika Anda sibuk, silakan pergi saja. Saya bisa membawa mereka makan sendirian. Proyek apa yang lebih penting daripada kalian semua? Lagi pula, proyek setingkat itu bahkan tidak layak mendapatkan perhatian pribadi saya. Prosedur investasi perusahaan kami adalah saya yang pertama kali berbicara dengan Anda berdua tentang proyek ini. Hanya setelah evaluasi proyek dinyatakan lulus, Anda baru bisa bertemu dengan Tuan Henry. Manajer Lin, ini adalah rencana pembiayaan strategis perusahaan kami. Saya yakin landasan teknis dan prospek pasar Ferrani Teknologi pasti akan membuat Tuan Henry terkesan. Manajer Lin, saya mengerti. Tuan Henry sangat sibuk, tapi jika memungkinkan, bisakah Anda membantu memperkenalkan saya? Bahkan hanya 10 menit saja,
agar saya bisa melapor kepada Tuan Henry secara langsung. Saya tidak bisa membuat keputusan itu. Manajer Lin, bagaimana kalau kita duduk dan minum sebentar? Saya sudah memesan makanan dan minuman khusus untuk hari ini. Tidak perlu minum. Saya hanya mengikuti prosedur. Saya akan membawa proposal Anda kembali. Mengenai apakah Anda bisa bertemu Tuan Henry, saya tidak bisa menjaminnya. Itu tergantung pada hasil evaluasi. Mengirim manajer rendahan untuk membodohiku? Mereka benar-benar meremehkan Ferrani. Tidak, aku tidak bisa menaruh harapanku pada manajer rendahan. Segera cari jalan lain. Aku harus bertemu Tuan Henry secara langsung. Wah, lihat siapa ini Amy. Kebetulan sekali. Sedang kencan dengan pria cantikmu dan membawa seluruh keluargamu juga. Amy, tinta di surat cerai saja belum kering. Dan kamu sudah tidak sabar pergi makan malam dengan simpananmu. Pria cantik, kamu itu cuma seorang karyawan. Apa rasanya hidup menumpang pada seorang wanita? Sudahlah, aku tidak perlu berdebat denganmu. Amy, apa kamu tahu dengan siapa aku makan hari ini? Tuan Henry dari Skytech. Skytech yang memiliki nilai puluhan miliar dolar dan kontrak kelas militer. Tuan Henry sangat tertarik dengan proyek kami. Segera, aku akan mendapatkan investasinya. Lalu, Ferrani tidak hanya akan bangkit kembali, tapi akan menjadi jauh lebih besar dari sebelumnya. Amy, kamu melepaskan pria sehebat Oliver dan malah memilih pria cantik ini. Tidak bisakah kamu memilih seseorang yang lebih baik? Tepat sekali, dia itu baru orang yang sangat berkuasa. Kamu bahkan tidak layak untuk menyemir sepatunya. Pria cantik. Mereka sedang membicarakan Tuan Henry. Bukankah itu pamanku? Otakku sangat pintar. Tapi kenapa aku tidak bisa memahami ini? Oliver, selamat karena sudah menemukan penyokong dana baru. Tapi aku punya sebuah saran. Jangan sombong sebelum uangnya benar-benar cair. Kamu hanya iri saja. Pikirkan saja sesukamu. Luna, ayo pergi. Apa kamu yakin sudah benar-benar bertemu Tuan Henry dari Skytech secara langsung? Tentu saja itu benar. Apa urusannya denganmu? Kenapa kamu peduli? Oliver, jangan hiraukan mereka. Pria tampan itu hanya iri dengan koneksi dan statusmu. Kamu tidak sengaja membongkar kedoknya, kan? Aku bahkan tidak perlu melihat rencana pendanaannya. Hanya berdasarkan kondisi keuangan Ferrani saat ini, Departemen Investasi kami akan membuangnya ke tempat sampah. Oliver itu keras kepala, angkuh, dan punya ambisi besar tapi tidak punya kemampuan. Grup Ferrani sudah tidak jauh lagi dari kebangkrutan dan likuidasi. Ibu, Taman Kanak-Kanak akan mengadakan hari olahraga antara orang tua dan anak lusa nanti. Guru bilang ayah dan ibu harus ikut bergabung bersama kami. Ibu, apakah ayah akan datang? Ibu akan menelpon dan menanyakannya. Terima kasih, Ibu. Perceraian ini adalah urusan antara Oliver dan aku. Luna tidak seharusnya kehilangan masa kecil yang utuh hanya karena pilihan orang dewasa. Ibu rumah tangga tua itu masih saja menempel padamu bahkan setelah kalian bercerai. Amy, apa maumu? Hari olahraga orang tua dan anak di sekolah Luna diadakan lusa nanti. Ayahnya harus hadir. Kamu menelponku hanya karena hal sepele seperti ini? Perusahaanku punya tumpukan pekerjaan yang harus diurus. Mana mungkin aku punya waktu? Luna sangat ingin kamu bisa berada di sana. Oliver, sudah selesai bicaranya? Oliver, Luna itu putrimu. Dia berharap kamu bisa menghadiri hari olahraga sekolahnya. Apa pentingnya sebuah hari olahraga taman kanak-kanak? Jangan membesar-besarkan masalah. Pergilah sendiri jika mau. Aku tidak punya waktu. Luna, ayah sedang bekerja dan dia tidak bisa datang. Aku mendengar semuanya. Tapi, ibu pasti akan pergi. Ibu sendirian pun tetap bisa membantumu menang. Luna, apakah ini ibumu? Di mana ayahmu? Leo. Leo tidak punya ibu yang menemaninya hari ini. Bagaimana kalau kita bergabung menjadi satu keluarga? Tante Giro, beberapa anak di kelasku selalu menertawakanku karena tidak pernah ada ibu yang menjemputku. Jika Tante setuju menjadi ibu sementaraku, semua orang akan terpukau dengan betapa cantiknya Tante. Ibu, kumohon setujulah. Jangan khawatir, aku bisa lari cukup cepat. Aku tidak akan merepotkanmu dan Luna. Baiklah, mari kita satu tim untuk hari ini. Hore! Silakan pergi ke area pendaftaran untuk mengambil kartu nomor kalian. Hari olahraga orang tua dan anak akan segera dimulai. Acara berikutnya, lompat tali 2 orang antara orang tua dan anak.
Setiap keluarga mengirimkan 2 orang sebagai satu tim. Tim dengan jumlah lompatan terbanyak dalam 1 menit akan menang. Luna, kamu ingin satu tim dengan siapa? Ibu bisa satu tim dengan Paman Henry. Kalian berdua memiliki tinggi yang hampir sama, jadi kalian pasti akan melompat lebih banyak. Luna benar. Aku mungkin tidak terlalu pandai bermain lompat tali. Paman, kamu bisa membuat drone dan pesawat. Bagaimana mungkin lompat tali bisa mengalahkanmu? Ayo pergi. Jika kita akan mempermalukan diri sendiri, kita lakukan bersama-sama. Pelan-pelan. Asal kau tahu. Paman Giro, Bibi ada di TV. Inilah saatnya untuk berciuman. Mari kita lanjutkan. Baiklah. Ayo Ibu. Ayo Paman. Waktu habis. Selamat untuk keluarga nomor 16. 103 lompatan. Juara pertama. Luna, ayah dan ibumu sangat kompak. Itu tadi luar biasa. Kami sebenarnya bukan. Terima kasih Bibi. Maksudmu Tuan Henry dari Skytech memiliki seorang keponakan di TK Luna? Benar sekali. Aku mendapatkan informasi orang dalam ini melalui beberapa koneksi. Hari olahraga orang tua dan anak di TK Luna adalah lusa. Ayahnya harus hadir. Aku akan pergi ke TK Luna sekarang juga. Mungkin aku bisa bertemu Tuan Henry secara langsung hari ini. Apakah kamu senang hari ini? Iya. Sepertinya kamu bersenang-senang. Amy, kita baru saja bercerai beberapa hari, dan kamu sudah membiarkan orang asing menggantikan posisiku sebagai ayah Luna. Aku sudah menelponmu. Kamu yang memilih untuk tidak datang? Aku sudah di sini sekarang. Tapi hari olahraganya sudah selesai. Ayah sangat terlambat. Sayang, aku tidak bermaksud melewatkannya. Pekerjaan membuatku sibuk. Itulah sebabnya aku terlambat. Aku tidak percaya padamu. Aku bukan balita lagi. Aku dengar saat ibu meneleponmu, kamu bilang hari olahragaku tidak penting dan kamu sedang pergi bersama wanita lain. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia mengkhianati istrinya? Luna, jangan bicara sembarangan tentang urusan orang dewasa. Luna. Aku tidak berbohong. Paman Henry menemaniku hari ini. Dia sangat baik. Saat dia membantu mengikat kakiku, dia berhati-hati agar tidak menyakitiku. Dan saat aku jatuh, dia melindungi kepalaku. Paman Henry, ya, pria tampan. Biar ku beritahu ya, berhenti berpura-pura menjadi orang baik di sini. Luna adalah putriku. Apapun yang terjadi, ini bukan tempatmu sebagai orang asing untuk menjadi ayahnya. Aku tidak pernah mengaku sebagai ayah Luna. Aku hanya berada di sisi Luna saat. Beraninya kamu bicara seperti itu padaku? Kamu hanyalah seorang karyawan. Jangan merasa hebat hanya karena kamu mendekati seorang wanita kaya yang sudah bercerai. Pamanku sama sekali bukan seorang karyawan. Pamanku adalah... Leo, tidak perlu banyak bicara padanya. Benar, jangan datang menemuiku lagi. Aku sudah tahu sejak lama. Kamu hanya menghabiskan waktu bersamaku saat kamu ingin mengambil foto untuk media sosialmu saja. Ayah macam apa itu? Benar-benar buruk. Kasihan sekali gadis kecil itu. Lihat apa yang telah kamu ajarkan pada putri kita. Luna mengatakan yang sebenarnya. Setiap kata yang dia ucapkan itu nyata. Kamu... Oliver, anak-anak jauh lebih jujur daripada orang dewasa. Daripada menyalahkan orang lain, tanyakan pada dirimu sendiri mengapa anak berusia 5 tahun bisa merasa begitu kecewa terhadap ayah kandungnya sendiri. Ayo kita pulang. Oliver, rencana pendanaan yang kita ajukan ke Skytech minggu lalu telah dikembalikan. Mereka bilang setelah evaluasi awal, itu tidak sesuai dengan arah investasi Skytech. Apa? Setiap teknologi di Verani Technology adalah kualitas terbaik. Tidak, aku harus bertemu Tuan Henry secara langsung dan menjelaskan ide pendanaanku kepadanya secara tatap muka. Oliver, aku baru tahu kalau keponakan Tuan Henry adalah Leo dan dia berteman dengan Luna di taman kanak-kanak. Kenapa kita tidak memanfaatkan Luna lagi? Minggu depan adalah hari anak. Bagaimana kalau mengadakan pesta atas nama Luna dan mengundang teman-teman baiknya serta orang tua mereka? Sempurna. Jika Leo datang, Tuan Henry pasti akan muncul juga. Pembicaraan bisnis selalu butuh kesempatan yang tepat dan kesempatan ini sangat alami dan cocok. Ada apa? Amy, apa yang terjadi di hari olahraga Luna adalah salahku.
Aku sudah banyak memikirkan apa yang Luna katakan. Selama bertahun-tahun ini, aku benar-benar berutang terlalu banyak padanya. Apa yang sebenarnya ingin kamu katakan? Sabtu depan adalah hari anak. Aku ingin mengadakan pesta untuk Luna dan mengundang teman-teman baiknya untuk bermain. Anggap saja ini sebagai caraku menebus kesalahan padanya sekali saja. Kamu ingin menebus kesalahan pada Luna? Aku tahu kamu tidak mempercayaiku, tapi bagaimanapun juga Luna adalah putriku. Dia baru berusia 5 tahun. Tidak adil baginya untuk begitu membenci ayahnya sendiri. Aku akan pulang dan bertanya pada Luna apa pendapatnya. Jika dia bersedia pergi, aku akan membawanya. Jika dia tidak mau, jangan ganggu aku lagi. Baiklah, aku akan mengirimkan alamatnya tepat waktu. Apakah berhasil? Amy sangat peduli pada Luna. Dia pasti akan setuju. Segera sebarkan beritanya. Katakan bahwa Tuan Henry dari Skytech akan datang bersama keponakannya ke pesta hari anak. Ide bagus. Tuan Henry selalu menjaga profil rendah. Begitu banyak orang di dunia bisnis ingin bertemu dengannya tapi tidak pernah mendapat kesempatan. Begitu berita ini tersebar, semua tokoh besar akan berbondong-bondong datang ke pesta ini. Begitu orang-orang itu datang, acaranya akan terlihat megah. Saat Tuan Henry melihat begitu banyak elit industri berkumpul di acaraku, dia pasti akan sangat menghargaiku. 2 langkah, 1 jalan menuju kesuksesan. Luna, ayahmu ingin mengadakan pesta untukmu saat hari anak dan mengundang semua teman baikmu. Apakah kamu mau pergi? Aku mau, tapi apakah dia benar-benar ingin menghabiskan waktu bersamaku atau hanya ingin mengambil foto untuk media sosial lagi? Apapun yang dia pikirkan, ibu akan selalu ada di sisimu. Jika kamu merasa tidak senang, kita bisa pergi kapan saja. Kalau begitu, apakah Leo boleh ikut? Ayahmu bilang, semua teman baikmu boleh datang. Baiklah, aku akan pergi. Lalu bagaimana dengan Paman Henry? Aku akan menanyakannya. Henry, Oliver sedang mengadakan pesta hari anak untuk Luna. Apakah kamu dan Leo ada waktu untuk datang? Sejak kapan dia begitu peduli pada Luna? Dia mungkin punya tujuan lain, tapi Luna ingin pergi. Aku tidak ingin mengecewakannya. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Bukankah kamu akan bertanya tentang waktu dan alamatnya? Itu tidak masalah. Dimanapun kamu dan Luna berada, kami akan ada di sana. Oliver, Presiden Brown dari Lian Chuang dan Martin dari Dingfeng akan segera tiba. Mereka berdua akan datang? Ya, segera setelah mereka mendengar Tuan Henry dari Skytech akan datang, mereka semua ingin mengambil kesempatan untuk menjalin relasi dengannya. Oliver, sudah lama tidak bertemu. Pesta ini sungguh megah. Ini adalah hari anak. Aku hanya ingin anak-anak bersenang-senang. Presiden Brown, apakah Anda membawa putra Anda juga? Ya, saya membawanya. Alasan utamanya adalah, saya mendengar Tuan Henry akan hadir di sini hari ini. Saya memiliki sebuah proyek, dan ingin meminta beberapa saran dari Tuan Henry. Bisakah Anda menghubungkan saya dengannya nanti? Tidak masalah, kita semua berteman di sini. Oliver, saya juga berharap bisa berbincang dengan Tuan Henry. Saya mendengar Skytech akan menginvestasikan $5 miliar ke dalam ekonomi ketinggian rendah tahun depan. Jangan khawatir, aku akan memperkenalkan kalian semua setelah dia tiba. Lihat, inilah kekuatan koneksi. Amy, kamu masih berpikir dirimu begitu hebat? Begitu investasi Tuan Henry tiba dan Oliver kembali ke puncak kejayaannya, keangkuhanmu tidak akan bertahan lama. Luna, ayah menyiapkan pesta besar ini untukmu. Apakah kamu menyukainya? Kelihatannya cantik. Anak tampan, apa yang kamu lakukan di sini? Aku yang mengundangnya. Kamu boleh membawa siapapun yang kamu suka. Tapi semua orang di sini hari ini adalah tokoh-tokoh penting dalam dunia bisnis. Aku ragu temanmu ini bisa ikut dalam percakapan mereka. Benarkah begitu? Aku di sini hanya untuk menemani anak-anak. Lebih baik begini, lebih tenang. Tunggu sebentar. Mungkinkah itu Tuan Henry? Tapi jika dilihat dari sikap Oliver terhadapnya, sepertinya itu tidak mungkin. Tepat sekali, dia datang bersama mantan istri Oliver. Dia pasti bukan Tuan Henry. Oliver, hari ini kamu berjanji untuk menebus kesalahanmu pada Luna. Aku harap meskipun kamu hanya berakting, jangan tunjukkan sifat serakahmu di depan anak itu. Oliver, mengapa Tuan Henry belum juga tiba? Orang-orang sudah mulai bertanya padaku. Tetaplah tenang. Tunggu saja sebentar lagi. Oliver, kira-kira kapan Tuan Henry akan sampai? Saya ada rapat pada pukul 3:30. Segera. Tuan Henry sangat sibuk dengan banyak urusan setiap harinya. Wajar saja jika dia sedikit terlambat. Oliver, kenapa kamu tidak naik ke atas panggung untuk mencairkan suasana dan membuat mereka tetap sibuk daripada hanya menunggu di sini? Para orang tua dan anak-anak, selamat datang di pesta Hari Anak Bahagia Luna. Semua yang ada hari ini adalah wujud kasih sayang tulusku untuk putriku sebagai seorang ayah. Memanfaatkan kesempatan ini,
Aku juga ingin membagikan sebuah kabar baik. Perusahaanku saat ini sedang dalam pembicaraan untuk kerjasama mendalam dengan perusahaan teknologi domestik papan atas. Aku akan merahasiakan namanya untuk saat ini. Dia pasti sedang membicarakan Skytech. Tentu saja. Oliver, kasih sayang ayahmu itu bahkan tidak bisa bertahan selama 3 menit berpura-pura. Apakah itu Tuan Louis dari Chip King? Dia pernah bekerja sama dengan Skytech dalam proyek militer sebelumnya. Bahkan Tuan Louis ada di sini. Kalau begitu Tuan Henry pasti akan segera datang. Oliver, Tuan Louis ada di sini. Dia punya hubungan dekat dengan Skytech. Tuan Louis, saya sudah lama mengagumi Anda. Selamat datang, selamat datang. Oliver, saya hanya menemani cucu perempuan saya ke sini hari ini. Dia dan Luna adalah teman baik. Anda terlalu baik, Tuan Louis. Kehadiran Anda benar-benar menghormati tempat ini. Saya dengar Henry ada di sini hari ini. Ya, keponakan Tuan Henry punya hubungan yang sangat baik dengan Luna saya. Tuan Henry pasti akan datang. Baguslah. Kebetulan ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengannya. Bahkan seseorang selevel Tuan Louis pun tertarik karena nama Tuan Henry. Harga diri dan kepercayaan diriku baru saja naik drastis. Begitu Tuan Henry tiba, semua koneksi di ruangan ini akan menjadi milikmu. Apakah kamu mengenal Tuan Louis? Kami adalah teman baik meskipun terpaut usia. Lewis punya penglihatan yang tajam. Jika dia melihatku, dia pasti akan datang kemari. Jadi kamu sedang menunggu saat yang tepat untuk mengakhiri aksi pamer besar-besaran si Oliver itu? Tepat sekali. Semakin tinggi panggung yang dia bangun untuk dirinya sendiri, maka akan semakin keras dia jatuh nanti. Pembicaraan awal kami berjalan sangat lancar, dan sejujurnya, tim investasinya yang menghubungi kami lebih dulu, bukan sebaliknya. Skytech mendekatimu? Itu artinya teknologi Ferrani sangat diakui oleh Tuan Henry. Itu pencapaian yang luar biasa. Anda terlalu memuji saya. Tuan Henry terkenal sangat ketat terhadap mitranya. Kamu hanya bersikap rendah hati. Ternyata kamu di sini. Kenapa kamu bersembunyi di sini? Minum jus jeruk bukannya berbaur. Tuan Lewis, sudah lama tidak bertemu. Anda menolak saya 3 kali saat saya mengajak Anda bermain golf bulan lalu, tapi Anda punya waktu untuk menghadiri pesta hari anak hari ini. Leo ada di sini. Aku datang sebagai wali. Siapa ini? Amy. Jadi ini Amy. Saya sudah banyak mendengar tentangmu. Halo, Tuan Louis. Kenapa Tuan Louis mengobrol dengan pemuda itu? Ayo kita lihat ke sana. Tuan Louis, kenapa Anda berada di sini? Oliver, kamu bilang Tuan Henry adalah mitra bisnismu. Ya, kami sedang merundingkan proyek kerjasama besar. Lalu kenapa kamu tidak datang dan menyapa Tuan Henry? Tuan Louis, dia bukan Tuan Henry. Dia hanyalah pria tampan yang tidak berguna. Begitukah? Tuan Henry dan saya bermain golf setiap bulan. Kami adalah teman lama. Tuan Louis, mungkinkah Anda salah orang? Bagaimana mungkin Tuan Henry adalah pria tampan ini? Saya selalu berpikir dia mirip dengan Tuan Henry. Saat Tuan Henry baru pertama kali datang dari luar negeri, saya pernah bertemu dengannya sekali. Oliver, jadi apa yang kamu katakan tentang pembicaraan lancarmu dengan Tuan Henry semuanya palsu? Kamu benar-benar terlalu banyak membual. Tepat sekali. Orangnya sendiri sedang berdiri tepat di depanmu, tapi kamu malah memanggilnya pria tampan tidak berguna. Tuan Henry, halo. Saya adalah ayah Tintian dan bekerja di bidang rantai pasokan. Saya sudah lama mengagumi Anda. Tuan Henry, perusahaan saya menyediakan solusi data besar. Saya selalu ingin mengunjungi perusahaan Anda. Halo semuanya. Hari ini adalah pesta anak-anak. Kita bisa membicarakan masalah pekerjaan di lain waktu. Oliver, pria tampan itu benar-benar Tuan Henry dari Skytech? Apakah kamu yakin kamu benar-benar pernah bertemu Tuan Henry dari Skytech secara langsung? Dia benar-benar Tuan Henry. Tidak, aku tidak akan menyerah begitu saja. Tuan Henry, jadi ini benar-benar Anda. Mohon maaf karena saya gagal mengenali Anda tadi. Tindakan saya tadi sangat tidak sopan. Tuan Henry, Ferrani Teknologi memiliki proyek yang sangat cocok dengan arah bisnis Skytech. Saya yakin Anda akan. Oliver, saya sudah bilang hari ini adalah hari anak, tempat untuk anak-anak. Kita tidak membicarakan bisnis. Ya, Anda benar. Lalu bolehkah saya mengunjungi Anda di lain hari? Tidak perlu. Proyek Ferrani sudah melewati penyaringan awal Departemen Investasi kami, dan hasilnya adalah tidak masuk pertimbangan. Anda tahu sendiri struktur keuangan Anda. Rasio utang yang sebenarnya sudah melewati batas aman. Saat Anda datang kepada saya untuk pendanaan, Anda sebenarnya hanya mencari seseorang untuk membereskan kekacauan Anda. Tuan Henry, semua itu bisa diatur ulang. Selain itu, aturan terpenting dalam standar investasi saya adalah saya tidak berinvestasi pada perusahaan yang manajernya memiliki karakter moral yang meragukan. Henry, aku akui kita punya sedikit kesalahpahaman, tapi bagaimana bisa kamu meragukan karakterku? Ini adalah dendam pribadi. Ini karena Amy, kan? Amy sudah menjadi ibu rumah tangga selama 7 tahun. Dia tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Amy, kamu memukul wanita, apakah ini karakter yang kamu maksud? Memukul seorang wanita, apakah ini watak yang kamu bicarakan? Aku kehilangan kendali tadi, biarkan aku menjelaskan. Ada alasan untuk semua ini. Amy berpura-pura menjadi kepala auditor Lisa di bursa
Dan dia menipuku untuk menandatangani perjanjian pengalihan saham. Saat acara roadshow, dia itu pembohong besar. Jangan biarkan dia membodohimu. Cukup, karena kamu sudah mengungkit ini, aku akan meluruskan semuanya di sini hari ini. Amy bukanlah ibu rumah tangga yang tidak tahu apa-apa. Dia juga tidak berpura-pura menjadi Lisa. Karena dia adalah Lisa. Dia adalah pemenang medali emas termuda di kompetisi aktuaria global dan merupakan murid langsung Profesor Tina. Identitasnya terdaftar di regulator sekuritas. Jika perlu, aku bisa meminta seseorang untuk menunjukkan kualifikasi praktiknya sekarang. Amy adalah Lisa. Itu tidak mungkin benar. Kenapa tidak? Ini adalah Profesor Tina, konsultan utama dari firma aktuaria Hancing. Salam untuk semuanya. Aku sudah lama menjauh dari sorotan publik setelah menyerahkan operasi inti firmaku kepada muridku yang paling berbakat Lisa. Tapi belakangan ini rumor mulai beredar, mengklaim dia penipu dan hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak layak menjadi kepala auditor. Jadi hari ini aku harus datang sendiri dan bersaksi untuknya. Amy, kemari. Semuanya, ini adalah muridku Amy, yang juga dikenal sebagai Lisa. Dia adalah kepala aset IPO di firma aktuaria Hancing. Identitas ini tidak diberikan oleh siapapun. Dia mendapatkannya sendiri melalui setiap tugas dan laporan yang dikerjakannya. Amy benar-benar Lisa. Terima kasih, Profesor Tina. Aku harap mulai hari ini tidak akan ada lagi yang meragukan identitasku. Jika ada di antara kalian yang memiliki pertanyaan tentang audit keuangan di masa depan, pintu kantorku selalu terbuka. Lisa, anak perusahaanku memiliki rencana pembiayaan kuartal depan. Kami akan sangat menghargai bimbingan Anda. Begitu juga dengan kami. Kami akan mengandalkan Anda untuk memastikan keuangan kami tetap patuh. Mama, menurutku tempat ini tidak asyik. Aku ingin pulang. Profesor, Henry, ayo kita pergi. Ayo kita pergi juga. Sudah tidak ada alasan lagi untuk tetap tinggal di sini. Pria dengan karakter yang buruk. Aku tidak akan pernah menghadiri acaranya lagi. Oliver, bagaimana jika kita mencoba perusahaan investasi lain selain Skytech? Diamlah. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Awalnya, aku mempercayai kata-katamu dan mempekerjakan Kevin itu yang membuatku salah paham pada Amy tanpa alasan. Lalu, kamu memberi ide untuk melaporkan Amy ke polisi dan membuatku menjadi bahan tertawaan semua orang. Bagaimana bisa kamu menyalahkan semuanya padaku? Jangan pernah datang padaku dengan ide burukmu lagi. Oliver. Semua pembicaraan tentang pesta dan menebus kesalahan itu ternyata bukan demi Luna. Itu semua hanya untuk memancingmu keluar dan membicarakan bisnis. Oliver tidak pantas menjadi ayah Luna. Bukalah C dashboard-nya dan lihat apa yang ada di dalam. Apa ini? Apa ini? Buka dan lihatlah. Aku diam-diam mengambil ini dari area prasmanan. Makanlah sesuatu yang manis. Suasana hatimu pasti akan membaik. Seorang CEO hebat yang bernilai puluhan miliar dolar mencuri coklat anak-anak? Ini adalah hari anak. Orang dewasa juga berhak mendapatkan hadiah. Aku sudah lama sekali tidak makan coklat. Rasanya sangat enak. Amy, sebenarnya kamu tidak perlu mengkhawatirkan Luna. Dengan adanya kamu di sisinya, dia tidak akan kekurangan kasih sayang. Dan anak-anak jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Aku tahu. Paman, jangan mengulur waktu lagi. Cepat cium dia. Anak itu. Sepertinya aku harus mengajarinya beberapa peribahasa nanti, dimulai dengan menjaga rahasia. Tuan, Anda sudah kembali. Buatkan aku semangkuk sup penenang. Tuan, biasanya Nyonya yang membuat sup penenang itu. Hanya beliau yang tahu takaran bahan dan tingkat panasnya. Saya tidak bisa meniru rasa itu. Apa Nyonya membawa semuanya pergi? Beliau membawa cukup banyak barang, tapi buku-buku yang Nyonya gunakan di ruang kerja belum sempat dirapikan. Semua buku ini miliknya? Iya, Nyonya menjaga anak itu di siang hari. Di malam hari, setelah Luna tertidur, beliau pergi ke ruang kerja untuk membaca dan bekerja. Nah, suatu kali, saya bangun tengah malam dan melihat Nyonya tertidur di ruang kerja dengan laporan perusahaan Tuan ada di bawah tangannya. Tuan, Nyonya jauh lebih hebat daripada sekadar seseorang yang memasak, berbelanja, dan mengasuh anak. Amy, aku ada rapat penting besok. Rapikan kumpulan data ini. Baiklah, kamu tidur saja duluan.
Sayang, beberapa transaksi kamu dari kuartal terakhir memiliki masalah penyeimbangan. Aku sudah mengaturnya kembali. Minta akuntan untuk mengikuti ini. Tinggalkan saja di sana. Selain itu, aku memperhatikan alur pengalihan laba dari anak perusahaan yang baru kamu daftarkan itu. Cukup berisiko. Kamu itu cuma ibu rumah tangga yang menjaga anak. Apa yang kamu tahu soal operasional perusahaan? Jangan ikut campur dalam hal yang tidak kamu mengerti. Aku mengerti sekarang. Akulah orang yang membiarkannya pergi begitu saja. Ini adalah hadiah yang kuberikan kepada Amy pada ulang tahun pernikahan pertama kami. Dia tidak mau menerimanya. Amy. Oliver, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan di antara kita. Selain itu, tolong jangan hubungi aku lagi. Ini adalah barang-barang yang kamu tinggalkan di rumah. Aku datang jauh-jauh untuk membawakannya padamu. Apa ini? Aku sudah memperbaiki gelangmu sebelumnya. Kamu memakainya setiap hari dan tidak tega untuk melepaskannya. Aku tidak membutuhkannya lagi. Kemarin aku pergi ke ruang kerja dan melihat buku-bukumu. Baru saat itulah aku menyadari betapa banyak kekacauan yang telah kamu selesaikan untukku selama bertahun-tahun ini di belakangku. Amy, aku berjanji padamu, aku akan segera memutuskan hubungan dengan Emma. Aku ingin memulainya kembali denganmu. Oliver, kamu ingin memulai kembali karena kamu baru menyadari nilaiku. Penyesalanmu bukan karena telah menyakitiku, tapi karena kehilangan seseorang yang selalu bisa melindungimu. Tidak, bukan seperti itu. Oliver, apa kamu begitu yakin? Jika Amy bukan Lisa, jika dia benar-benar hanya seorang ibu rumah tangga yang hanya mengurusi keluarga kecilmu, apakah kamu akan berdiri di sini hari ini dan mengucapkan kata-kata ini? Oliver, air yang sudah tumpah tidak akan pernah bisa dikumpulkan kembali. Begitu pula cermin yang pecah tidak bisa utuh kembali. Buang gelang ini, retakan yang disatukan kembali tidak akan pernah hilang. Sama seperti hubungan kita. Amy. Ayo pergi. Baik. Setelah mengalihkan seluruh sisa 20% saham di 36 perusahaan, aku akan mendapatkan $200 juta. Setelah pelunasan bank, utang pemasok, dan gaji karyawan, aku masih kekurangan $30 juta. Oliver, aku punya ide. Apa itu? Perusahaanmu memiliki 2 kapal kargo kan? Seorang kerabat jauhku menjalankan bisnis perdagangan. Dia memiliki sekumpulan barang untuk dikirim ke luar negeri yang tidak bisa melalui jalur resmi. Barang selundupan? Dia hanya perlu meminjam kapalmu untuk 1 kali perjalanan. Bayarannya adalah $30 juta untuk 1 kali pelayaran. Apakah itu bisa dipercaya? Dia sudah bertahun-tahun menjalani pekerjaan ini tanpa ada satu masalah pun. Baiklah, biarkan dia datang bicara. Dengan uang ini, perusahaan bisa bertahan 1 kuartal lagi. Oliver, lihat betapa hebatnya aku kan? Ya, kamu sudah melakukannya dengan baik. Oliver, hati Amy tidak lagi milikmu. Tapi aku bersedia berada di sisimu selamanya. Kenapa Anda membawa kami kembali ke alma mater kita? Hanya terpikir untuk mampir di tengah jalan. Wah, Leo, sekolah Paman Henry dan Ibu besar sekali. Luna, sesuatu yang besar akan terjadi hari ini. Apa itu? SST, kamu akan segera melihatnya. Ini adalah auditorium tempat final kompetisi aktuaria diadakan. Saat itu, apakah kamu ingat? Verifikasi selesai.
Fokus. Tutup mulutmu. Foto-foto ini, kapan kamu mengambilnya? Beberapa aku yang ambil, dan sisanya ditemukan oleh Profesor Tina. Amy, 10 tahun yang lalu di auditorium ini, kamu masuk ke dalam hatiku. Tapi Profesor Tina melarangku mendekat, jadi aku hanya bisa melihatmu dari jauh. Lalu kamu menikah, dan aku menulis namamu di halaman pertama buku catatanku, dan membolak-baliknya ribuan kali. Amy, menikahlah denganku. Butuh 10 tahun bagiku untuk mengatakan ini? Aku tidak ingin menunggu 10 tahun lagi. Tante Giro, tolong terima lamaran pamanku. Dia sudah berlatih kata-kata ini 7 kali di depan cermin di rumah. Aku bersedia. Waktunya berciuman. Cium, cium. Luna, pamanku akhirnya belajar cara berciuman. Apakah ini berarti aku punya ayah kedua? Tentu saja. Henry, aku pikir kamu sedang menyapa para tamu. Kenapa kamu ada di sini? Amy, aku tahu, aku telah bersalah padamu selama bertahun-tahun ini. Aku sungguh menyesali segalanya. Bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Oliver, hari ini adalah pernikahanku dengan Henry. Apakah ini benar-benar saat yang tepat untuk mengatakan hal seperti itu? Amy, hanya setelah kehilanganmu, aku baru menyadari dengan jelas bahwa kamulah pendukung terbesarku. Pikirkan tentang Luna. Dia adalah putri kita. Demi dia, bisakah kita memulainya lagi? Oliver, Luna adalah putrimu. Itu tidak akan pernah berubah. Aku tidak akan mengambil hakmu untuk menjadi seorang ayah. Amy, bukan itu maksudku. Aku sedang membicarakan tentang kita. Sudah tidak ada lagi kata kita. Hari ini adalah pernikahanku. Jika kamu datang ke sini untuk mengganggu istriku, jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar padamu. Kamu baik-baik saja? Amy, karierku sudah mulai pulih sekarang. Jika kamu bersedia kembali dan membantuku, kita pasti bisa menciptakan masa depan yang gemilang lagi. Yang kamu maksud dengan pulih? Apakah itu aktivitas ilegalmu? Apa? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Oliver, Anda diduga melakukan pengiriman barang terlarang secara ilegal. Ikutlah bersama kami untuk membantu penyelidikan. Tidak, bagaimana mungkin ini terjadi? Anda pasti salah orang. Kami memiliki bukti kuat yang menghubungkan Anda dengan kasus ini. Aku tahu, itu pasti Emma. Emma menyembunyikan fakta dariku. Aku sama sekali tidak tahu barang apa yang ada dalam 2 pengiriman kargo itu. Emma sudah diamankan. Kalian bisa saling berhadapan nanti di kantor polisi. Apakah kamu melaporkannya? Aku tahu Oliver tidak akan tinggal diam. Jadi aku diam-diam menyuruh orang untuk mengawasinya. Kami segera mengetahui tentang operasi ilegalnya. Dia sendiri yang memilih jalan itu. Hari ini cepat atau lambat pasti akan datang. Pernikahannya akan segera dimulai, ayo pergi. Sekarang pengantin pria dan wanita dipersilakan untuk mengucapkan janji suci mereka. Amy, aku sudah menyiapkan pidato yang panjang, tapi saat berdiri di depanmu sekarang, setiap kata langsung hilang dari ingatanku. Aku akan bicara dari hati saja. Mulai hari ini, saat kamu memasak, aku yang akan mencuci piring. Saat kamu bekerja lembur, aku yang akan menjaga anak kita. Saat kamu menulis algoritma, aku akan membawakanmu kopi. Aku tidak akan pernah takut seberapa jauh kamu terbang. Karena kapanpun kamu merasa lelah, aku akan selalu ada di sini menantimu. Henry, aku pernah mengambil jalan yang salah sebelumnya. Saat aku bertemu denganmu, aku tidak lagi percaya bahwa ada orang yang bisa berbuat baik padaku tanpa syarat. Tapi entah bagaimana kamu berhasil melakukannya. Menurutku dicintai olehmu adalah keberuntungan terbaik dalam hidupku. Seorang aktuaris menggunakan kata keberuntungan untuk menggambarkan janji pernikahannya. Itu benar-benar sempurna. Sekarang pengantin pria dipersilakan mencium pengantin wanita.